teman-teman, setiap komunitas ataupun organisasi pasti punya tujuannya. Kalau nggak ada tujuan, berarti nongkrong dong. Nah, Uni Eropa juga punya namanya tujuan utama. Kenapa mereka itu dibentuk Uni Eropa dari berbagai negara di Eropa. Jadi tujuan yang utama itu adalah untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama pencipta pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial, serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter termasuk mata uang tunggal euro. Oke. Awalnya mereka tuh cuma punya integrasi ekonomi, tapi semakin lama ternyata makin banyak kesepakatan dan tujuan yang pengen mereka capai gitu. Seperti mulai dari perdamaian antar negara anggotanya, masyarakat bisa hidup layak, terus keadilan untuk semua warga negara, anggota Uni Eropa, sampai penghormatan terhadap bahasa dan budaya. Makanya, walaupun mereka bersatu di bawah Uni Eropa, bahasa tiap negara pasti nggak berubah. Organisasi internasional pasti ada pusat kantornya. Nah, kalau misalkan di Uni Eropa, itu pusat kantornya di Brussels, di Belgia. Kenapa di Brussels di Belgia? Karena dianggap secara de facto sebagai ibu kota Uni Eropa yang memiliki sejarah panjang sebagai kantor pusat lembaga-lembaga Uni Eropa di European Quarter. Uni Eropa merupakan sebuah organisasi antara pemerintahan supranasional. Uni Eropa juga merupakan salah satu organisasi multilateral terbesar dan terkuat di dunia. Bahkan dalam perjalanannya, Uni Eropa mengalami perkembangan yang cukup pesat dan berhasil sebagai suatu organisasi multilateral. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya negara-negara yang ikut dan cakupan kerjasama yang dapat mempengaruhi Uni Eropa menjadi organisasi multilateral yang cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya negara-negara yang ikut bergabung dan cakupan kerjasama yang dapat mempengaruhi Uni Eropa menjadi organisasi multilateral yang cukup berhasil. Sebelum Uni Eropa terbentuk, telah ada kerjasama yang terjalani antara negara-negara Eropa. Pada tahun 1965 telah terdapat beberapa kerjasama seperti European Coal and Steel Community, European Economic Community, and European Economic Energy Community. Kemudian tahun 1993 pada Maastricht Agreement, organisasi tersebut menjadi Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan yang beranggotakan negara-negara di Eropa. Organisasi ini bergerak pada bidang politik dan ekonomi. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara, karena pada saat itu Britania Raya atau Inggris mengundurkan diri dari Uni Eropa karena alasan tertentu. Negara tersebut diantaranya adalah Austria, Belgia, Belanda, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Prancis, Hungaria, Irlandia, Italia, Kroasia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Oke, sekarang saya bakal jelasin tentang kronologi terbentuknya Uni Eropa. Pada tanggal 9 Mei 1950, Menteri Luar Negeri Prancis, Robert Schuman, melalui deklarasi Schuman, mengusulkan dibentuknya administrasi Prancis dan Jerman Barat di sektor batubara dan baja. Lalu dibuatlah Perjanjian Paris. Tujuannya untuk membentuk komunitas batubara dan baja, atau bisa disingkat ECSC dalam bahasa Inggris, yang ditandatangani pada 18 April 1951 oleh 6 negara, yaitu Prancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Barulah pada tanggal 23 Juli 1952, komunitas batubara dan baja resmi terbentuk. Kemudian, melalui Perjanjian Roma pada 25 Maret 1957, ke-6 negara tadi
setuju untuk membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa atau EEC. Tujuannya untuk membentuk pasar tunggal, yaitu penghapusan 3 rangkaian hambatan, yaitu hambatan fisik, teknis, fiskal, dan pajak. Juga Euratom pada 25 Maret 1957. Tujuannya untuk mengembangkan energi atom. Melalui perjanjian Maastricht pada 1 November 1993, ketiga organisasi tadi, Komunitas Batubara dan Baja, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Euratom gabung menjadi Uni Eropa atau European Union. Kontribusi Uni Eropa bagi dunia. Peran Uni Eropa bagi dunia itu yaitu Uni Eropa memiliki peran sebagai organisasi internasional regional yang berwenang dalam proses penyelesaian sengketa negara anggota. Kedua, penerbitan mata uang euro. Uni Eropa menerbitkan mata uang bersama yaitu euro. Mata uang bersama ini ditunjukkan untuk memudahkan transaksi keuangan antar negara-negara di Eropa. Dan yang ketiga, Uni Eropa dianggap berperan dapat mengintegrasikan anggotanya dalam sebuah kebijakan bersama hingga diharapkan dapat membawa dampak secara internasional. Karena ada alasan, yaitu 1. Analisis mendalam oleh Departemen Kehakiman Federal Jerman menunjukkan bahwa 84% dari undang-undang di negara yang berasal dari Uni Eropa bukan dari domestik Inggris. Kedua, di luar Uni Eropa, Inggris akan bebas untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan yang jauh lebih liberal dengan negara-negara dunia ketiga daripada Uni Eropa. Selama ini, Inggris harus berdagang di bawah tarif eksternal umum. Dan yang ketiga, di luar Uni Eropa, Inggris bisa menerapkan deregulasi lebih kompetitif dan menikmati surga lepas pantai. Yang keempat, Inggris akan lebih demokratis jika berada di luar Uni Eropa.